Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardhi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi maupun masyarakat. Sekarang masuk pada pembahasan uban. Basa Jawane pun uwan, yaitu tanda sudah tua, rambut berubah dari warna muda. Standar warna rambut adalah hitam. Berubah kepada warna lain karena sebagai tanda tua, yaitu putih. Kemudian orang sudah masuk kategori usia tua, umur pinten? 40. Karena rata-rata umur umat ini adalah 60-70. Kalau masuk kategori muda, fata, istilahnya fata. Kalau perempuan fatayat, itu sekitar umur balik sampai 30-an. Kalau kuhul itu sudah umur senior, 40 munggah atau 30 munggah. Dan 40 itu merupakan puncak sempurnanya umur, puncak sempurnanya akal, puncak sempurnanya kebijakan. Maka Nabi kita diutus umur 40. Hikmahnya, bukan sebabnya, hikmahnya adalah berada pada puncak kematangan kedewasaan, punya puncak kematangan pemikiran. Setelah itu nanti akan semakin berkurang dan berkurang. Karena menyebutkan waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya maka semakin dikurang-kurangi. Tentunya yang sekarang sudah umur 40 munggah bisa membandingkan. Semangatnya dahar, tasih semangat pundi? 40 kurang kalau 40 punjul. 40 kurang itu pira-pira entek ngaten nggih. 40 punjul nah beda lagi. Tapi beda pekerja keras. Panggah akeh mawon nggih, tukang gali sumur kan panggih panggah akeh mawon. Kenapa? Tenaganya memang terforsir. Jadi bagaimanapun juga ketetapan global adalah siapa yang dipanjangkan itu akan semakin dikurang-kurangi. Dan tanda yang mudah dikenal dengan rambut sudah berubah warna, yaitu putih. Islam agama yang lengkap, membimbing kepada kita semuanya
termasuk mensikapi rambut putih. Sampai ahli ilmu pun juga saking banyaknya dalil membahas itu, membuat bab sendiri menggambarkan sempurnanya hukum Islam. Dan itu bukan satu dua membahas tema itu, tapi banyak. Ini memberitahu kepada kita penyelesaian yang Allah berikan satu poin saja dengan banyak dalil. Dan Nabi ketika menjelaskannya bukan kemauan pribadi, karena sebagaimana namanya Nabi. Apa makna Nabi? Diberi berita. Naba itu berita, Nabi itu yang diberi berita, yang diberi wahyu. Itu manusia laki-laki terbaik dipilih, diberi wahyu. Itu Nabi, untuk menjaga risalah yang ada. Makanya Nabi kita ketika menjelaskan semuanya berdasarkan wahyu. Sebagaimana Allah telah kokohkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi kita tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua yang disampaikan adalah wahyu. Dan bobot pesan Nabi SAW yang biasa disebut dengan istilah hadis, itu selagi sahih, maka itu bobotnya dengan Al-Quran, bobotnya sama dengan Al-Quran. Kenapa? Itu memang Quran yang telah menetapkan. Pertama, tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Yang kedua, Allah menjelaskan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang mandek. Yang ketiga, wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti telah taat kepada Allah. Kenapa? Memang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah. Ya Allah kokohkan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada buat kamu pada Rasul itu contoh yang bagus. Nah seperti itu. Makanya pembahasan masalah urusan rambut itu dari Nabi, hukumnya adalah sama dengan hukum Al-Quran. Itu juga Nabi kokohkan, ala inni utitul Quran wa mau mislah. Ketahuilah saya diberi Al-Quran dan semisalnya selalu menyertainya. Lalu bagaimana petunjuk Nabi SAW masalah ini? Pertama, masalah fadilah siapa yang sampai rambut putih tetap istiqomah. Siapa yang sampai rambutnya putih tetap istiqomah. Pesan Nabi SAW, ma min muslimin yashibu saibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Tidak ada seorang pun dari orang yang beragama Islam di mana dia beruban tetap berada di dalam Islam, kecuali ubannya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Tidak ada dari orang Islam yang beruban di dalam Islam. Kenapa mana beruban di dalam Islam? Sudah keluar uban tetap di dalam agama Islam, artinya istiqomah. Karena memang kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim. Istiqomah kalau begitu. Di balik itu memang nilai orang itu berada pada ujung akhir. Innamal amalu bi khawatimiha. Amal itu dihitung, dinilai pada ujung akhir. Makanya api di awal wajib dijaga. Karena orang itu bisa berubah-ubah.
Karena punya qalbun, hati, artinya molak-malik. Apalagi mendekati kiamat, pagi cek Islam, sore wis kafir, sore cek Islam, esok wis kafir. Kenapa? Menjual agamanya dengan dunia. Karena fitnah harta di akhir zaman berat. Ternyata orang itu sampai mati tetap berislam. Ini memberitahu pada kita istiqomah. Akhirnya dia mendapatkan fadilah sekaligus kabar gembira. Apa itu? Rambut putihnya akan dijadikan cahaya nanti di hari kiamat. Maka melihat bahasa seperti ini, orang itu ubannya tidak dirubah warnanya boleh. Ubannya tidak dirubah, hukumnya apa? Boleh. Yaitu beruban di dalam Islam. Artinya sampai mati tetap berislam. Sampai umur tua istiqomah di dalam Islam. Bahasa seperti ini di antara hikmah pelajarannya, uban tidak dirubah hukumnya boleh, panggah putih. Kenapa? Memang hadisnya jelas. Tidak ada dari orang Islam yang beruban di dalam Islam. Berarti tampak dia itu sudah tua, sudah beruban tetapi istiqomah. Sehingga dengan bahasa demikian, nanti apabila ada perintah untuk merubah warna supaya ubannya disemir selagi bukan hitam, maka perintah di situ enggak sampai kepada hukum wajib. Perintah di situ tidak sampai pada hukum wajib. Sehingga ada yang menyimpulkan, menggabungkan beberapa dalil antara nyemir dan tidak nyemir. Maka pesan dari Imam Ahmad supaya walaupun mayoritas rambut putih tidak dirubah, disemir, supaya sesekali disemir. Sesekali disemir. Semiren rakitan saurip mek pisan. Itu namanya napa? Sesekali. Maknanya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melihat dalil-dalil membimbing kepada kita tentang masalah itu. Judulnya adalah Ghayyiru asyaiba, rubahlah uban. Wajatani busawata, jawilah warna hitam. Semiren ning ojo nggawe semir ireng. Lainnya dalil-dalil yang dituntunkan. Pertama, nukilan Al-Hasyr yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kamu, ambil. Karena itu wahyu. Ini perintah Allah. Fakhudhu itu fi'il amar, menunjukkan wajib. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasul melarang kamu, mandeklah. Ini bersifat umum tentang kedudukan Rasul, yang kita dibimbing memiliki sikap melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, pesan Nabi SAW, juzu asyawariba, potonglah kumis, wa'ful lihya, dan peliharalah jenggot, khaliful majusa, selisihilah orang majusi. Pertama, perintah untuk memotong kumis. Di sini tidak diperinci berapa kadar pemotongan. Dengan begitu pemahamannya luas.
hikmahnya mengikuti sunnah, hikmahnya penampilannya rapi. Mungkin ada yang condong dipotong pendek, nanti mepet kulit, damel sing paling kathah nopo? Di zaman mesin nopo? Kita mesin potong pendek, mung kerek bonggole patang cekrik ngoten nggih. Kalau halak nggak masuk, halak niku nopo? Cukur gundul nganti bonggole gak enak. Halak itu untuk rambut kepala. Lek kumis dipotong. Lek kumis dihalak cukur gundul, mengke istrine kaget. Sing ngesun aku iki anakku apa bojoku? Nah, kumis niku wonten pengaruhe. Kumis itu ada pengaruhnya. Lek gundul rambut kepala itu halak, termasuk selepas dari acara umroh, acara ihram. Sehingga antara orang yang memendekkan dan ngerok resik itu lebih bagus rambut kepala sing halak cukur gundul, kerok resik, ditemok halus. Sehingga doa Nabi sallam, rahimahallahul muhallikin. Berulang sampai 3 kali. Allah menjamin rahmat kepada wong sing nyukur gundul rambutnya, kerok entek. Ketika ada usul wa muqassirin ya Rasulullah, yang memangkas saja itu enggak dilayani. Baru ketika cukur gundul diulang 3 kali baru dilayani dengan qarihamallahul muqassirin. Semoga Allah suka merahmati sing hanya memendekkan. Jadi kumis itu tidak dikerok, apalagi dicabut, tapi dipangkas. Andaikan sisanya masih panjang berapa? Jawabnya bundarannya bibir boten ketutupan. Bundarannya bibir boten apa? Ketutupan. Sehingga mulutnya untuk ngomong itu tampak. Mengkelek kumisnya kedawan malah nutupin apa? Mulut. Oke, badhe dulang ngoten bingung. Sing tak dulang ki sing endi ketutupan kabeh. Senyum juga enggak tampak, sementara senyum itu sedekah. Bicara juga tidak tampak, sementara mimiknya mulut itu juga memiliki makna. Apalagi guru tahsin, modelnya mulut pun juga akan mempengaruhi makhraj, suara huruf yang keluar darinya. Itu model mulut kan juga berbeda-beda. Makanya apabila masih sisa panjang itu jangan sampai nutupi nopo lingkaran bibir. Nah, begitu ukurannya. Berikutnya jenggot, wa'fu al-lihya, peliharalah biarlah jenggot, jangan sampai dirubah. Program setan adalah wala yughayyirunna khalaqallah, mereka akan merubah ciptaan Allah. Allah memerintahkan piaralah orang memotong, itu namanya merubah ciptaan Allah. Itu termasuk karena rong-rongan setan. Maka supaya kita jangan mengikuti langkah setan, wala tattabi'u khutuwatis setan, kamu jangan mengikuti langkah setan. Termasuk setan mendorong untuk berbuat kesebalikan. Allah memerintahkan piaralah, setan mengatakan potonglah. Makanya jenggot dipiara. Khaliful majusa, selisihilah orang majusi. Yang majusi sing diselisih niku sing cukur napa sing ngetokne jenggote? Ya sing pundi? Penampilanmu aja kaya penampilane wong majusi. Mungkin wong majusi wonten sing memotong jenggot, mungkin mboten wonten sing memotong jenggot. Nah niku sing diselisih sing putih sing diselisih. Wong niku padha majusi nih. Tahu sing pundi?
yaitu yang memotong jenggot, selisih. Kenapa? Karena mereka menjadi majusi itu menyelisih Allah. Akidah saja diselisih, apalagi adab lebih diselisihi. Agama saja dirubah, yang lain pun juga akan dirubah. Makanya mereka yang merubah, entah merubah akidah, merubah adab, itu jangan dipadan-padani. Artinya mereka akhirnya merubah agama jadi majusi, pada itu awalnya itu adalah fitrah. Merubah adab, pialarah jenggot, mereka menyelisih dengan cara dipotong, sehingga ada perintah selisih. Maka kita jangan sampai memotong, berarti biarkan. Nah, maknanya begitu. Rawahu Muslim. Ternyata rambut saja sudah menjadi sebab dosa atau sebab pahala. Ayo pilih pundi. Dengan rambut pilih dosa atau pengen pahala. Nah, kita nanti akan dihisab. Terus salisan ketiga. Wa qala sallallahu innal yahuda wan nasara la yasbughun fa khalifuhum. Sesungguhnya Yahudi itu tidak nyemir rambut, Nasara juga tidak nyemir rambut, maka selisihilah mereka. Artinya mereka tidak mau mengikuti tuntunan rambut putih, semirlah. Ternyata mereka enggak melaksanakan itu. Tidak melaksanakannya, mereka itu sebagai simbol pembangkangan. Berarti tidak nyemir rambut antara orang Islam yang memang tidak nyemir rambut dengan Yahudi tidak nyemir rambut, itu nilainya beda. Tidak nyemirnya rambut orang Islam itu memang orang Islam rambutnya putih itu boleh. Kenapa? Berubah di dalam Islam. Artinya sampai mati tetap Islam. Sehingga sewaktu-waktu cedok itu memang rambutnya putih tidak dirubah. Sehingga tidak nyemirnya umat Islam itu memang mengikuti dalil apa? Berubah di dalam Islam. Artinya sampai mati tetap istiqomah di dalam Islam. Sampai tua istiqomah di dalam Islam. Kok ngerti sampai tua? Lah rambutnya putih. Tetapi tidak nyemirnya orang Yahudi itu karena pembangkangan, nggak mau tunduk kepada syariat. Nah, maka daripada itu minimal umat Islam yang sudah memiliki cara berpikir beda itu minimal supaya walaupun sekali punya pengalaman nyemir rambut yang sudah putih kepada warna lain, pokoknya bukan hitam. Jadi begitu. Tidak nyemirnya Yahudi itu karena pembangkangan, tidak nyemirnya umat Islam karena memang tahu hukum semir. Antara disemir boleh, tidak juga boleh. Ketika digabung, mayoritas tidak bersemir, sesekali pernah nyemir. Tadi rawal Bukhari. Yang keempat, an Jabir radhiyallahu anhu qala utiya dihadapkan bi Abi Kuhafah dengan seseorang namanya Abu Kuhafah Yaumal Fathi pada hari penaklukan kota Mekah. Sinten nih Abu Kuhafah nih? Bapake Abu Bakar, kakeknya Bu Aisyah. Berarti kakek mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu moro tuwane Nabi. Sepuh pundi Nabi kali Abu Bakar? Sepuh Nabi. Sekitar 3 tahun selisih. Mantune luweh sepuh timbang moro tuwa. Asal mboten? Oleh-oleh mawon. Gelem ora terserah. Masalah boleh tidak bolehnya boleh. Nah begitu. Gelem ora gelem terserah. Mau boleh, tidak mau boleh. Waktu itu Nabi menikah dengan Bu Aisyah, Nabi umur berapa?
sekitar 54. Mbak Isa umur pinten? Sekitar 9 tahun atau 7 tahun, sekitar itu 9 tahunan, 9 tahun. Apakah tidak mengurangi kemesraan rumah tangga? Boten. Nopo? Nabi punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Apa itu? Satu, ketika meninggal rambut putih masih bisa dihitung. Napa maknane? Akeh irengi putih manung pateng pletik siji loro ngoten niku istilahé. Sementara Abu Bakar ket rada enom pun biak. Napa biak niku? Biak. Wis putih rata. Putih rata, biak. Sehingga arek kala dugi wonten ing Madinah. Dugi wonten Madinah. Sing dikira dadi nabi niku Abu Bakar. Sing dikira dadi nabi niku sinten? Abu Bakar. Napa? Ketok sepuh luwei. Seolah tokohnya itu, karena mereka belum melihat kepada Nabi. Makanya mereka menyambut sing dipayungi Abu Bakar. Nah begitu, Nabi ketok ngenomi. Itu diantara kelebihan Nabi. Yang lain berkaitan masalah urusan kebutuhan pribadi rumah tangga. Nabi memiliki kebutuhan lebih, kekuatan lebih, sehingga sampai seumur-umur seperti itu ketika lama ditinggal pergi semisal safar perang, lalu ketika pulang ketemu keluarga semalaman 9 istri nggih mendapatkan jatah pribadi kabeh. Itu termasuk jenis kelebihan. Termasuk jenis napa? Kelebihan. Makanya boleh tidaknya itu lihat kondisi. Sekira memungkinkan monggo, tidak memungkinkan juga monggo, dan kondisi itu menjadi pertimbangan. Itu sekilas kita melihat tentang kondisi itu. Siapa Abu Quhafah? Ternyata dia adalah Mbah Morotuwo. Yang langsung jadi Morotuwo adalah Abu Bakar. Abu Bakar lebih muda daripada Nabi, berarti mantunya lebih sepuh. Itu tidak menjadi penghalang untuk normalnya orang berkeluarga. Tapi ini enggak berlaku untuk semuanya. Oh berarti laku ngono ya ngono ya ora. Lihat kondisi. Memungkinkan silakan, tidak memungkinkan ya jangan. Karena hukum asal nikah itu adalah jima. Hukum asal nikah itu maknanya apa? Jima. Berikutnya, ketika Abu Quhafah menaklukkan kota Makkah diajak sowan kepada Nabi. Kenapa? Karena Abu Bakar masuk Islamnya penaklukan kota Makkah. Napa? Islamnya kok akhir? Mboten bareng-bareng sejak awal. Jawab, hidayah taufik itu milik Allah. Orang dakwah untuk semua umur. Tetapi dai tidak bisa mencipta hidayah taufik. Tak dakwai mesti manut, enggak ada jaminan. Siapa? Ya siapapun. Makanya kita enggak oleh ngejib nih. Lah sing nasehatin jenengan mesti manut. Mesti mboten. Sopo sing jamin? Gak ada. Kita ndak boleh ngejib ning ngoten niku. Nek sing dawuh jenengan mesti manut. Siapa bilang? Nabi Nuh di depan anak wibawa mboten? Iya jelas teh yang sepa. Dakwah pinten tahun? 950. Bakno napa bakno niku?
Ternyata terus pun putrane ya ora katut. Mongko Nabi Nuh niku dakwahe pun lembut. Hampir tenggelam, anak masih dipanggil dengan bahasa kasih sayang, ya bunayya irkam ma'ana. Ibnun atau baniyun itu ditasghir dengan bunayya, hai anakku. Ibnun anak, bunayya menggunakan isim tasghir. Tiang sepa nimbale putrane bahasa kasih sayang niku panggilan kasih sayang napa nama langsung. Nama kasih sayang napa nama kasih sayang niku? Lek lanang ya le, lek perempuan nduk. Niku nama pemanggilan kasih sayang. Lek pemanggilan biasa dipun timbali napa jenenge? Fulan, fulana. Tapi itu panggilan kasih sayang. Perempuan nduk, itu panggilan kasih sayang. Laki-laki le. Raketang sing dipun timbali le niku wis umur pinten? 70 tahun. Bapake umur 90 tahun ya panggah le. Mosok 70 dipanggah le. Lah sing nimbali pancen pake kok. Dadi anak niku tuweka panggah cilik ngoten nggih. Anak niku napa? Tuweka panggah cilik di depan orang tuanya. Tuweka panggah cilik. Bapake 110, anake 90. Pun duyu-duyu napa dereng umur 90. Nah, bapake umure dawa. Ya panggah cilik di depan orang tuanya. Sehingga tuang tutek tiang sepahe niku nggih nyangoni permen kaya bocah cilik disangoni permen. Biasanya permen kan disangoni bocah cilik ngoten nggih. Itu memang begitu. Nabi Nuh nggak bisa mengimankan. Nabi Ibrahim nggak bisa mengimankan. Nabi kita kepada pamannya yang cintanya polos simpatik tetap nggak bisa mengimankan. Makanya tidak aneh Abu Quhafah itu Islamnya akhir-akhir. Kenapa? Hidayah taufik itu kewenangannya milik Allah. Sing iso ngimanake niku nama Allah. Mananipun ngoten. Niku hidayah taufik nama ini pun. Kula nggih nanti pun sambati tiyang, Pak, jenengan gembleng anak kula, jenengan imane anak kula. Lho, ketemu pirang perkara. Ya lek macane ayat karo jelasne tafsire insyaallah sing tau dibelajari ngono ki ya iso. Jelasne macane hadis piye syarahe ya insyaallah iso. Lah ngowahi hati kon ngimanake ketemu pirang perkara nabi gak iso. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Nah itu begitu. Kenapa rata-rata orang Quraisy Islamnya itu kok akhir? Pertama memang unsur hidayah taufik, memang Allah yang punya kewenangan. Yang lain itu ada sebab. Napa sebabnya? Seolah wong Quraisy niku ngentai. Apa urusannya melu Muhammad? Lek pancen Muhammad mungkin nabi tenanan, ya pantasnya jadi raja di negeri sendiri. Niku rada ngentai mboten ngoten niku. Nggih. Ngomong nabi nasibe terusir nabi capopo. Mungkin ngoten. Lek pancen nabi tenan ya dadi raja di negeri sendiri. Bakno terbukti mboten? Iya. Dakwah 13 tahun di Mekah puncaknya ditolak, kepung untuk dibunuh. 8 tahun pindah ke Madinah, lalu ke Mekah sudah jadi raja. Kenapa? Tahun 6 Hijriah terjadi janji damai tidak perang 10 tahun. Hanya berjalan 2 tahun sudah dikhianati Quraisy. Makanya namanya
kondisi dua kelompok itu perang, ada janji damai libur perang, kok dikhianati, itu namanya pengkhianatan di dalam kepercayaan. Di medan perang taklukkan. Makanya gerakan pasukan dari Madinah rahasia, tanpa diduga sudah ngepung rapat. Mereka tidak bisa berkutik. Ibaratnya kados tete iyep menca pada dinapa nih dincup nggih, kadang cedek cek terus pundi ya kleper-kleper loh, ya rasa mibur lah nggih, kena nggak berkutik. Makanya kondisi seperti ini penaklukannya itu pakai ucapan, siapa meletakkan senjatanya aman, masuk rumah menguncinya aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Oh kadang kecekel lah ya, mek bengak-bengok tok sakitnya apa, nggak ada daya, sudah dikuasai, sehingga seolah tidak ada pertumpahan darah. Bukan yaumul malhamah, hari pembantaian, tapi yaumul marhamah, pakai ro mar bukan mal. Tek lahmun niku daging, tapi marhamah itu kasih sayang. Pantasnya mereka itu dibunuh. Kenapa? Pengkhianat, kalah perang. Tapi ternyata mereka dibebaskan, bebas gratis. Tiang niku diancam mati. Niku serahkan leher tugelen napa pengen nebus diri. Zamannya PKI ditumpas, tiang-tiang sing duwun targetnya mati, napa sikap mereka? Nyiapi harta nyedeki sang pemimpin, bebaskan saya. Napa imbalane? Kene sing nggawa dhuwit sak koper. 100.000 sak koper pinten nggih? Pinten miliar kira-kira ngoten niku. Enek sing menyerahkan tanah ombo banget, akhirnya dadi lokasi sekolah dan lokasi kesehatan. Ada juga wis dikerti nggih wonten. Itu memang hukum perang khianat bunuh. Hukum perang khianat bunuh. Ternyata mereka tidak dibunuh, bebaskan gratis. Akhirnya malah mak plongo loh. Pantasnya mati tapi kok dibebaskan. Ternyata mereka juga terpukul oleh ucapan sendiri, apa? Lek Muhammad bener-bener nabi, dia akan jadi raja di negeri sendiri. Terbukti mboten? Nah, inilah menyebabkan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, begitu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, termasuk itu Abu Quhafah juga menyatakan keislaman. Nah, ketika dia dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita berikutnya kita baca. Walihiyatuhu, jenggotnya, warasuhu, dan rambut kepalanya, kasugomati, warnanya seperti sugomah, bayadon, putih. Kenapa sugomah? Tanam-tanaman sing kembangnya rupanya putih, lek wayah suket-suketan nggih, kembangnya putih, lek wayah musim kembang sejauh wong nyawang namung rupa napa? Rupa kembang putih kabeh. Lek kita sami napa? Lek wayah musim kembang niku sing ketok mek kembange tok. Jenisnya napa niku? Panggil golekane nggih. Itu namanya sugomah. Lalu apa komentar Nabi Sallam ketika dia datang menyatakan keislaman? Maka berpesan Nabi Sallam, ghayyiru hadza bisyai' wa jatanibu as-sawada. Warna rambut yang memutih ini ruban, tapi ojo dirubah pakai warna hitam. Tidak boleh pakai warna hitam, warna yang lain. Warna yang lain. Nah, itu diperbolehkan.
Berikutnya nomor 5, waqala sallallahu yakunu qaumun fi akhir zaman, akan ada kaum di akhir zaman. Nah, kita termasuk akhir zaman ini. Mila kita waspada, termasuk tiyang sing terwaspadakan dening Nabi napa mboten? Karena ketika memberikan pesan itu untuk memberikan bimbingan. Ternyata kita menjadi objek pembicaraan. Kenapa? Kita termasuk orang yang hidup di akhir zaman. Ternyata itu kondisi bahaya, supaya kita jangan sampai di akhir zaman yang bahaya itu. Apa itu? Yakhdubuna bihadza sawat, mereka ketika nyemir dengan warna hitam ini. Nah, di akhir zaman kata kahawasilil hamam, seperti hitamnya perut merpati. Termasuk jenis pelanggaran, hukumnya haram. Resikonya la yajiduna rihal jannah, dia tidak mencium bau surga. Loh, apa buatan? Loh, apa? Kalau gitu termasuk jenis dosa besar itu. Disebutkan ancamannya. Ai maknanya masa bikin bersama orang yang berlomba-lomba. Artinya dia ketika dikumpulkan di hari kiamat enggak oleh bareng rombongannya wong sing lomba di dalam ketaatan. Jadi tiyang samangke wonten dina kiamat dipun klumpukne niku bergerombol-gerombol. Gayane ahli taat, sak grup niku ahli taat kabeh. Gane tiyang sing lomba di dalam ketaatan niku para pelomba kabeh. Gane pun tiyang sing rapate ngreken satu grup, gane pun tiyang sing boten ngreken kabeh. Gayane pun tiyang sing ndablek nggih satu grup niku napa? Grupe wong ndablek. Tiyang sing menyemir rambut hitam, mongkon niku mboten angsal niku gadah grup ya, Mbak. Sehingga grup niku mboten saged bareng grup ingkang gadah kelebihan. Ini makna tidak mencium bau surga itu adalah seperti itu. Kok artinya tidak masuk surga? Bukan. Dia salah dengan kesalahannya sebagai mukmin dengan keimanannya, dan kesalahannya itu bukan kesalahan yang menyebabkan keluar dari keislaman. Maka daripada itu orang akan dipersamakan dengan yang dicintainya, maka cintailah orang-orang soleh. Tadi rawahu Abu Dawud wa Nasai wa qala Al-Albani di dalam Mishkah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Penisan apa tadi? Begitu yang kita kaji di malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita bacakan, hadis-hadis Nabi, Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.